Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi sama aku Sipa Fauzia Nabila dari SMK Negeri 1 Majalengka kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini aku masih membahas mengenai Mikrotik MTSNA Preparation di bab 13 yaitu Developer dan Load Balance. Untuk cakupan materinya di sini ada konsep developer dan load balance, yang kedua ada setting topologi, yang ketiga ada konfigurasi developer, yang keempat ada check gateway pada developer, yang kelima ada trace route, dan yang terakhir ada studi kasus teman-teman. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep. Ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP, teman-teman. Nah, untuk developer di sini ISP-nya yang satu aktif dan yang satunya ini backup, teman-teman. Nah, untuk load balance ini ISP-nya dua-duanya aktif secara bersamaan, teman-teman. Nah, konsep developer dan load balance itu deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet, teman-teman. Jadi kalau misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia, di sini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet, satu ke ISP yang pertama dan dua ke ISP yang kedua. Artinya semua perangkat klien ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet. Nah, kalau misal kita sudah memiliki jalur ke internet seperti ini, maka ada konsep yang bisa kita terapkan yaitu developer dan load balance. Nah, untuk lebih rincinya, developer ini kita gambarkan ada satu ISP yang aktif dan satunya disable. Disable ini maksudnya tidak aktif tapi dia menjadi backupnya, teman-teman. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP aja. Nah, jikalau ISP yang pertama ini down, maka ISP yang kedua akan aktif sebagai backupnya. Adapun load balance, nantinya kedua ISP tersebut akan aktif. Bisa digambarkan misalnya beberapa VCP ingin akses pada internet menggunakan ISP 1 dan beberapa VCP ingin akses ke internet menggunakan ISP 2. Jadi load balance ini dua ISP aktif secara bersamaan. Contoh kasus yang lain mengenai load balance misalnya yaitu PCP ini untuk akses ke YouTube. Yang pertama menggunakan PC 1 untuk akses ke YouTube, dia menggunakan ISP 1, dan ketika ingin akses Facebook dia menggunakan ISP yang kedua, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada setting topologi. Yang pertama, siapkan topologi yaitu ada NAT, router ISP atau perangkat mikrotik, dan router ISP 2. Coba cek ISP 1. Yang pertama, teman-teman bisa buka aplikasi Winbox-nya lalu ganti hostname-nya menjadi ISP 1. Kemudian buka menu sistem. Yang ketiga, lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP 1. Setelah itu, teman-teman bisa apply lalu oke. Lakukan hal yang sama pada ISP 2 untuk mengganti namanya. Kemudian kalian hapuskan terlebih dahulu atau putuskan perangkat kabel yang terhubung dari ISP 1 ke ISP 2. Untuk yang ISP 1 memiliki IP address 10.0.137.148. Nah, kemudian kalian bisa cek pada ISP 2, koneksikan terlebih dahulu pada netnya. Yang pertama, teman-teman bisa pergi pada terminal ISP 2. Untuk loginnya menggunakan admin dan passwordnya kosongan aja, teman-teman. Ketik N lalu ketik CTRL plus C, lalu ketik IP address print, nanti akan ada IP address dan IP gateway-nya sendiri. Kemudian kalian bisa kasih note agar tidak lupa IP address-nya, lalu masukkan ke menu Winbox, teman-teman. Nah, setelah berhasil, kemudian coba tambahkan router mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nanti goalsnya mikrotik tersebut bertindak sebagai customer ini memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP 1 ataupun ISP 2, teman-teman. Lalu router mikrotiknya hubungkan ke ISP 1 dan ISP 2, kemudian nyalakan mikrotiknya. Setelah itu kita coba cek router customernya memiliki IP address berapa. Pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP 1 dan ISP 2, teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke Windows Mikrotik customernya lalu login menggunakan admin. Passwordnya kosongan aja, ketik N lalu CTRL plus C, teman-teman. Ketik IP address print setelah itu. Kalau misalkan masih kosong, berarti langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu men-setting IP address pada Ether 2 pada ISP 1 dan ISP 2.
yang berfungsi sebagai gateway untuk router Mikrotik. Setting pada Winbox ISP1, ya, teman-teman bisa buka Winbox yang sudah terhubung pada ISP1-nya teman-teman. Lalu ke IP, cari yang namanya address, kemudian pilih Ether 2. Kalau IP yang dituliskan misal 192.168.1/24, bebas IP-nya mau berapa aja teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman bisa apply, lalu oke. Lakukan hal yang sama pada ISP2 setelah berhasil setting Ether dari ISP1 dan ISP2. Langkah selanjutnya setting pada router Mikrotik yang menjadi customer-nya teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada failover. Yang pertama ada konsep. Terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu backup. Yang kedua yaitu yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup teman-teman. Parameter check gateway distance atau menggunakan strip. Studi kasus di sini ada yang pertama konfigurasi sederhana, yang kedua merubah parameter distance, terus yang terakhir ada check gateway sama dengan ARP atau ACMP teman-teman. Nah, untuk failover yaitu ketika kita memiliki suatu router yang bertindak sebagai customer, kemudian router tersebut memiliki dua jalur ke internet, yaitu yang pertama menggunakan ISP1 dan yang kedua menggunakan ISP2. Dan untuk failover itu mendeskripsikan hanya satu link ataupun hanya satu jalur yang digunakan. Yang kalau failover itu bisa dideskripsikan entah dia akan menggunakan ISP1 ataupun sudah dia akan menggunakan ISP2. Bahwa dia menggunakan ISP1, maka jalur yang di ISP2 ini akan menjadi backup, sehingga ketika IP1 ini maka ISP2 akan menjadi lebih pahamnya begitu teman-teman. Sebaliknya seperti itu. Di sini dan yang aktif adalah ISP1 ya, dan coba aktifkan yang arah ke ISP2-nya. Kalaupun kita aktifkan yang aktif digunakan hanyalah yang ISP1, nah bagaimana sih kita cara memainkan failover ini kalau misalkan kita menggunakan disable enable? Disable enable saya rasa kurang leluasa teman-teman. Jadi kita bisa leluasa dengan yang namanya parameter distance. Di sini apa itu distance? Distance itu mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin nilainya intensif itu semakin besar, maka semakin tidak diprioritaskan. Jadi saya coba gambarkan di sini, katakanlah saya ingin menggunakan ISP2, maka distance yang akan di ISP saya coba jadikan sehingga ISP1 ini kalau di tesnya lebih besar maka tidak diprioritaskan tanpa ada itu yang digunakan adalah ISP2. Begitupun sebaliknya, jika ingin digunakan maka distance yang ada di ISP2 kita coba ketikkan sehingga semakin gede nilainya semakin tidak diprioritaskan teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada konfigurasi. Yang aktif adalah ISP1. Aku akan coba ganti parameter ISP1 sehingga lebih besar dan artinya nanti yang akan digunakan adalah ISP2. Kemudian kalian coba gedekan distance-nya, misalkan ISP1 yaitu 10, maka jalur internet akan berpindah langsung ke ISP2. Itulah cara memainkan failover teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada check gateway. Pada Mikrotik itu terdapat suatu fitur yang namanya check gateway. Check gateway ini bisa kita gunakan saat terdapat failover atau saat berjalannya failover. Apa sih yang dimaksud dengan check gateway itu? Kalau misalnya kita tanamkan check gateway pada sisi customer yang memiliki link utama pada nantinya, maka nantinya si router Mikrotik akan selalu check gateway yang ada di main link. Kalau misalkan dia terdisable, maka jalur ISP akan terpindah pada jalur yang kedua. Caranya yang pertama, coba pada jalur ISP1, klik kemudian informasi check gateway, yaitu ada dua pilihan, ada yang menggunakan ping atau ARP. Artinya kalau misalkan menggunakan ping, maka nanti router Mikrotik ini akan selalu ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Kalau misalkan menggunakan ARP, yaitu berarti menggunakan ARP. Yang ketiga, teman-teman bisa apply lalu oke, kemudian coba disable ISP1. Masuk ke Mikrotik ISP1, matikan addressnya yang mengarah ke customer, masuk ke Mikrotik customer, lalu klik IP, kemudian klik router. Tunggu dulu sekitar 10 menit atau 20 menitan teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada load balance. Yang pertama ada konsep, yaitu dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2.
load balance dengan metode ACMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Studi kasusnya di sini ada konfigurasi load balance ACMP, lalu load balance routing mark atau root rules, teman-teman. Yang pertama ada load balance, konfigurasi load balance ACMP. Untuk konfigurasi load balance yang sederhana, sangat simpel, teman-teman. Hapus terlebih dahulu di routes yang mengarah ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk ke router table. Yang pertama, teman-teman masuk pada menu IP, lalu ke router, lalu klik add atau plus untuk DRS address-nya mengarah ke 0.0.0. Untuk gateway-nya isikan 2 ISP, yaitu gateway yang pertama 192.168.1.1, sedangkan gateway yang kedua 172.16.1.1, teman-teman. Untuk yang lainnya biarkan kosongan aja. Klik apply lalu oke. Maka nantinya akan terdapat informasi AS bahwasanya kita ke internet bisa menggunakan ISP1 ataupun ISP2, teman-teman. Nah, lakukan uji coba. Teman-teman bisa klik 2 kali di PC1, ketik IP di HCP, lalu ketik ping 888. Ketika sudah berhasil, bisa lakukan trans kira-kira PCP1 ke internet menggunakan SP yang mana. Ketika trans 888, bisa dilihat bahwasanya PPC1 kalau mau ke internet, dia pertama-tama melewati interface bridge router mikrotik, kemudian melewati SP2, setelah itu baru bisa ke internet. Lakukan hal yang sama pada PCP2-nya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada transroute. Coba di PCP1 misal ingin ke Google, kira-kira menggunakan SP yang mana? Teman-teman ketik IP DNS 8888 lalu store IP lalu ping google.com. Pastikan sudah berhasil, teman-teman. Lalu kita coba cek misal PCP1 ingin Google, kira-kira menggunakan SP yang mana? Dengan ketik trash google.com, ternyata kalau ke Google dari PCP1 dia lewat interface bridge terlebih dahulu baru menggunakan ISP1, teman-teman. Nah, untuk transroute pertama yaitu pada mikrotik terlebih dahulu. Teman-teman bisa buka winbox-nya lalu pergi pada menu tools, lalu cari yang namanya transroutes. Untuk transroute-nya isi 888, protokolnya pilih ICMP. Kalau sudah diisi klik start. Nah, bisa dilihat bahwasanya dari router mikrotik kita ini dia ingin ping ke internet menggunakan ISP2, teman-teman. Nah, untuk transroute pada sisi PCP caranya yang pertama ketik IP di HCP, nanti bisa dilihat IP address-nya, lalu ketik ping 888 trans 888. Nah, kalau dilihat dari topologinya menggunakan ISP2, teman-teman. Contoh ketika ingin ke Twitter, teman-teman bisa buka command prompt, ketik nslookup twitter.com, maka nanti ada IP-nya. Buka terminal PCP2, ketik IP di HCP, nanti akan mendapatkan IP-nya. Ketik ping IP yang terdapat di Twitter yaitu ping 104.244.42.65, lalu enter, kemudian ketik trash 104.244.42.65, lalu enter, teman-teman. Bisa dilihat dari PCP2 ketika ingin ke Twitter menggunakan interface bridge terlebih dahulu, baru dia menggunakan ISP2, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada konfigurasi load balance. Konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ACMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode root rules dan juga ada load balance mingle. Kita coba gunakan metode root balance terlebih dahulu. Konfigurasi load balance root rules ini bekerja dengan sistem SRC address. Jadi kita bisa mendefinisikan misal untuk VPC1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan untuk VCP2 karena ingin internetan harus menggunakan ISP2. Nah, itu bisa menggunakan router rules, teman-teman. Nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah SRC address, berarti PCP yang itu harus memiliki IP yang statik. Kalau kita konfigurasi IP pada PCP yang menggunakan IP di HCP, nanti konfigurasi di router mikrotiknya akan berantakan. Maka dari itu kita bisa definisikan PCP itu menggunakan IP statik, teman-teman. Nah, konfigurasi load balance transroute dengan root rules bisa mendefinisikan untuk PCP1 ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan juga ketika PCP2 ingin internetan harus menggunakan ISP2. Berarti setting root rulesnya pada sisi mikrotik customer terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman bisa buka aplikasi winbox-nya, lalu masuk pada menu IP routes-nya, lalu klik pada bagian menu rule. Lalu teman-teman bisa klik add, nanti ada informasi mengenai SRC address.
di src address masukkan satu persatu. Misal untuk yang rules pertama, definisikan untuk VCP1, masukkan IPv4 misal 10.10.10.11 untuk tabelnya isi mandiri, misal VPC1, lalu apply dan oke. Lakukan hal yang sama pada VPC2 teman-teman. Nah, setelah berhasil, kita tunjukkan ke internet. Yang pertama, ke menu IP, lalu ke new router, nanti tambahkan manual ke internet secara satu persatu teman-teman. Untuk DST addressnya 0.0.0.0, gateway-nya untuk VCP 1 menggunakan ISP1, jadi kita masukkan IP address dari ISP1. Untuk routing mark-nya, pilih yang PCP1, klik apply lalu oke teman-teman. Lakukan hal yang sama pada PCP2, nanti akan terlihat dua default route yang mengarah ke internet dengan dua jalur SP yang dua-duanya aktif teman-teman. Lakukan pengujian setiap PCP-nya, yaitu di VCP1 terlebih dahulu. Teman-teman yang pertama bisa ketik ping 8888 lalu ketik trash 8888. Lakukan hal yang sama pada PCP2-nya teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya di sini ada konfigurasi load balance mangle. Load balance mangle biasa disebut dengan firewall mangle karena terletak pada menu firewall. Apa sih yang dimaksud dengan load balance mangle ini? Bisa disimpulkan bahwasanya load balance mangle ini lebih gacor dibanding load balance yang lainnya seperti ECMP ataupun root rules. Kenapa? Karena dari load balance mangle ini kita bisa definisikan paket berdasarkan protokolnya. Jadi misal kalian ingin manajemen domain ataupun ingin memanajemen bandwidth, yaitu bisa menggunakan load balance mangle teman-teman. Konfigurasinya di sini yang pertama buka router MikroTik ataupun yang mengarah ke customer, lalu pergi kepada bagian IP, kemudian pergi pada routers. Pada bagian rulesnya kalian disable aja semuanya, dan pada bagian routersnya juga disable biar tidak mengganggu. Yang keenam, kasus yang digunakan yaitu ketika PPC1 ingin melakukan internet harus melewati ISP1, begitupun untuk ISP2-nya teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya di sini yang pertama, teman-teman bisa pergi ke menu IP lalu ketik firewall, klik ke menu mangle, tambahkan rule-nya yaitu dengan klik add, generalnya pada chain-nya yaitu pilih pre-routing. SCR address, isikan IP dari PCP1 yaitu 10.10.10.11 teman-teman. Pada bagian action-nya pilih yang make routing. Pada bagian new routing marks-nya kalian bebas buat misal mangle ISP1 yaitu pada PPC1. Teman-teman bisa apply lalu oke. Kemudian lakukan hal yang sama pada ISP2-nya teman-teman. Ketika sudah berhasil membuat rule-nya, maka kita daftarkan pada routing table-nya. Teman-teman yang pertama bisa pergi pada menu IP, kemudian pada routers, klik add. DST address-nya 0000, gateway-nya isi 192.168.1.1 yaitu dengan mengarah ke ISP1. Pada bagian routing mark-nya isi yang tadi sudah dibikin yaitu mangle ISP1. Teman-teman nanti bisa play lalu oke. Lakukan hal yang sama pada ISP2. Lakukan pengujian pada setiap PCP yaitu PCP1 terlebih dahulu, ketik show IP lalu ketik ping 888, ketik trans 8888. Kira-kira sudah sesuai dengan yang definisikan atau belum melakukan pengujian yang sama pada PCP2-nya teman-teman. Nah, itu dia video dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.